Selanjutnya, kami dari kelompok 4 akan melakukan pengamatan pada ternak kuda yang ada di bistro. Kami akan melakukan beberapa pengamatan seperti perkandangannya, manajemen peternakan, dan juga penyakit apa yang pernah dialami ternak kuda pada bistro ini, serta cara penanganan yang dilakukan oleh coach pada kuda tersebut. Selamat menyaksikan, check it out! Jadi di bistro ini terdapat beberapa jenis kuda, yaitu ada kuda poni, ada kuda senden, dan juga ada kuda G3 dan G4. Di mana terdapat satu ekor kuda G3 dan satu ekor kuda G4, dan juga 7 ekor kuda senden dan juga 4 ekor kuda poni. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang pernah dialami kuda. Kuda di bistro sudah ada yang mengalami kematian. Kuda yang mati dikuburkan di belakang lahan pacuan bistro. Dengan jenis Arabian Howard berwarna putih dan berjenis kelamin betina. Kematian disebabkan oleh penyakit tetanus pada gigi dan gusi. Penyakit tetanus pada gigi disebabkan oleh pemanjangan gigi yang tidak diratakan. Karena biasanya perataan gigi pada kuda dilakukan setiap 3 bulan sekali. Selain penyakit tetanus pada gigi, kuda di bistro juga pernah mengalami penyakit lain seperti sakit perut dan gembung dan penyakit ingusan atau flu yang disebabkan oleh perubahan cuaca musim hujan atau pancaroba. Penanganan penyakit ya ada banyak, seperti penyuntikan pada ternak kuda dengan menggunakan obat jodin, sekaligus juga berguna untuk menambah kekebalan daya tahan tubuh pada ternak kuda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyakit kolit pada ternak kuda. Yang pertama itu dari segi pakan. Pemberian pakan yang tepat. Kuda perlu diberikan pakan yang tepat dalam jumlah yang tepat dengan kandungan serat yang cukup dan diberikan secara teratur. Cegah stres. Pencegahan stres pada ternak kuda tidak kalah penting untuk kesehatan ternak kuda. Kuda yang stres memiliki resiko lebih tinggi terkena kolit, sehingga penting untuk mencegah stres dengan memberikan lingkungan yang tenang dan nyaman. Air minum. Pastikan akses air bersih. Pastikan kuda memiliki akses yang cukup ke air bersih untuk menghindari dehidrasi yang dapat menyebabkan kolik. Pemberian aktivitas fisik yang cukup. Kuda yang aktif secara fisik memiliki risiko lebih rendah terkena kolik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen pemberian pakan di bistro. Di bistro ini sendiri, pemberian pakan dilakukan 3 kali sehari, di mana pemberian pertama dilakukan pada pagi hari, pemberian kedua dilakukan pada siang hari, pemberian ketiga dilakukan pada sore hari dan biasanya jam 6 sore. Untuk pakan yang digunakan sendiri adalah pakan yang dalam bentuk pelet, dan merek pakan yang digunakan sendiri adalah merek pakan Vital Horse. Nah, Vital Horse ini sendiri mengandung nutrisi yang tinggi serta mineral yang ada di dalamnya, sehingga pemberian mineral tidak perlu dilakukan lagi di bistro ini sendiri. Ada beberapa kuda yang sudah dikelompokkan. Ada kuda yang dijadikan sebagai kuda wisata dan juga kuda yang berkompetisi. Biasanya kuda yang dijadikan sebagai kuda wisata itu diberikan vitamin, sedangkan kuda yang dijadikan sebagai kuda kompetisi itu diberikan makanan tambahan dan juga vitamin. Di bistro ini ada pemberian hijauan pada kuda-kuda. Untuk kuda yang diwisatakan itu diberikan hijauan lebih banyak daripada kuda yang dijadikan sebagai kuda kompetisi. Untuk pemberian air sendiri itu dilakukan setiap waktu. Artinya tempat minum itu harus selalu penuh.
Dan untuk wadah yang digunakan sendiri itu dengan ukuran 25 liter. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi dan pemeliharaan. Jadi, kuda yang baru yang datang di kandang bistro ini tidak dilakukan perlakuan khusus, disebabkan sistem perkandangan di kuda ini itu dibuat secara individu. Jadi, dalam satu kandang itu hanya ada satu kuda. Seperti yang di samping saya ini, kita bisa terlihat seperti yang saya katakan tadi. Dan masalah perkembangbiakannya itu tergantung dari owner. Jadi apabila ownernya menginginkan kudanya untuk dikembangbiakkan, maka kuda tersebut akan dikembangbiakkan. Begitu juga sebaliknya. Apabila owner tersebut menginginkan kudanya untuk tidak dikembangbiakkan, maka kuda tersebut tidak akan dikembangbiakkan. Selanjutnya, kuda yang pernah dikembangbiakkan di bistro ini sudah ada, yaitu Dinkoldi dengan indukan betina bernama Eleanor dan indukan jantan bernama Brody. Dan sistem perkembangbiakannya itu dibuat secara alami, tidak dengan inseminasi buatan, disebabkan di bistro ini belum ada inseminasi buatan. Selanjutnya, masalah pemeliharaan. Pemeliharaan di kandang bistro ini dilakukan, pemeliharaan di sini tuh dibuat dengan berbeda antara kuda jantan dan kuda betina. Misalnya itu pada pakan. Jadi pakan yang diberikan pada kuda jantan dan betina itu berbeda-beda, tergantung kebutuhan masing-masing kuda tersebut. Nah guys, selanjutnya kita mau masukin mengenai perkandangan. Untuk kandang kuda ini dia itu terbagi menjadi dua jenis, itu untuk kuda berukuran besar dan juga berukuran kecil. Untuk kuda-kuda berukuran besar ini dia itu berbahankan beton dan ukurannya itu 3,5 kali 3,5. Sedangkan untuk kuda-kuda kecil itu dia berukuran 3 kali 3,5 meter. Dan untuk jenis yang kecil itu dia berbahankan besi. Untuk kuda-kuda yang besar ini, dari setiap kandang itu memiliki gantungan nama dari setiap kuda. Begitu juga untuk kandang ini juga sudah dilengkapi dengan kipas angin maupun juga alat pengaman itu CCTV. Selanjutnya juga guys, untuk alas pijakan kakinya itu beralaskan dari pasir ada, begitu juga sekam. Untuk pembersihan sendiri dilakukan kandang itu sering dilakukan menggunakan sanitasi ataupun rutin untuk pembersihan kandangnya. Nah guys, di sini juga ada tempat untuk kuda yang sudah selesai latihan ataupun untuk dimandikan, juga tempat kuda untuk disisir. Jadi ini ada seperti dan juga bagian alas ini berbahan karet. Kemudian kuda sendiri nanti diikatkan menggunakan ini agar kuda tidak terjadi. Untuk bistro ini juga memiliki pedok yang lumayan besar guys. Jadi pedok ini berukuran 40 kali 70. Dan yang perlu kalian tahu, harga untuk pedok yang sendiri itu kurang lebih 2,1 miliar guys. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis biaya yang ada di bistro. Bistro memiliki banyak sumber pendapatan. Pendapatan yang didapat bistro dari ternak kuda seperti membuka market bagi yang ingin belajar menunggangi kuda. Nah, untuk member di bistro itu ada paket-paketnya. Untuk pertama yaitu sekali pertemuan dengan harga 150.000. Untuk 4 kali pertemuan dengan harga Rp1 dan juga 7 pertemuan seharga 1,1 juta rupiah. Jika member sudah mencapai 20 orang, maka kebutuhan pakan dari ternak kuda akan tercukupi. Padahal untuk saat ini, member yang ada di bistro itu sebanyak 17 orang. Nah, cara yang bisa lakukan untuk mendapatkan member adalah seperti membagikan brosur ke sekolah-sekolah seperti SD, SMP, hingga SMA. Selain itu, ada juga usaha kuda lain, yaitu dengan cara menunggang kuda dengan satu putaran gor seharga Rp25.000 dan 3 kali putaran gor seharga Rp55.000. Oke guys, sekian dari hasil pengamatan kami tentang ternak kuda yang ada di bistro. Apabila ada